Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Dan selamat datang kembali di channel Bangza. Dan beberapa hari ini memang Bangza nggak upload video, baik itu mengenai Pi Network, Sidra Bank, ataupun Ice Network. Karena memang nggak ada apapun informasi yang vital yang bisa gua sampaikan. Jadi daripada gua ngarang, jadi mendingan gua nggak upload. Dan kebetulan, kali ini ada info yang cukup menarik dari Ice Network kawan-kawan ya. Dimana dikatakan bahwa langkah-langkah yang akan diperlukan sebelum kita memulai distribusi ICE di daftar Ethereum dan Uniswap ada 3 langkah. Yang pertama dikatakan langsung oleh official resmi dari ICE Network yaitu ICE Decentralized Future. Yang pertama adalah gulung KYC langkah pertama hingga 100% versi Android dan web iOS. Nah, jadi teman-teman, ini tuh dipastikan bahwasanya semua orang yang menambang ICE Network itu harus 100% KYC. Baik yang menambang melalui versi Android maupun yang menambang melalui versi iOS. Dan faktanya hari ini udah lebih dari 60% orang yang menambang ICE Network telah menyelesaikan KYC versi 1 ataupun tahap pertama. Nah, buat teman-teman yang belum mendapatkan undangan KYC tahap pertama ICE Network, di sini Bangza kasih tips ya. Jadi yang belum dapat KYC itu cobalah menambang tanpa terputus. Kan kita dapat tuh pemberitahuan misalnya 1 jam lagi penambangan kita akan selesai. Nah, itu kita bisa langsung lakukan perpanjangan dengan menekan tombol penambangan itu selama 5 detik. Jadi agak ditekan lebih lama ya, ditekan lebih lama dari biasanya. Nah, ketika itu tanpa terputus selama beberapa hari, maka undangan KYC-nya akan muncul. Cobain deh, mudah-mudahan manjur ya kawan-kawan ya. Oke, di langkah kedua sebelum ICE Network memulai mendistribusikan ICE di daftar Ethereum dan Uniswap adalah lepaskan dan mulai KYC langkah kedua. Nah, jadi setelah rata-rata ataupun dikatakan mayoritas orang itu sudah mencapai mungkin hampir 100% yang melakukan KYC di tahap pertama, maka kita itu harus melakukan KYC langkah kedua. Di mana KYC langkah kedua ini nanti kita diwajibkan untuk mengunggah dokumen. Lah Bangza nggak bahaya tah muka kita direkam disuruh ngangguk, geleng, senyum, merengut terus kita ngunggah dokumen juga. Nanti data kita disalahgunakan. Enggak. Memang semua exchange, semua jenis penambangan saat ini semuanya menggunakan fitur yaitu KYC. Gunanya untuk menghindari banyaknya akun-akun bot dan tindakan kecurangan. Semua ini tuh bertujuan untuk menambah kepercayaan orang tentang aset kripto dan lain sebagainya kawan-kawan ya. Nah seperti itu kira-kira. Nah jadi nanti kita akan mengunggah dokumen. Biasanya sih nggak jauh berbeda dengan yang lainnya. Itu biasanya antara lain KTP, bisa juga menggunakan SIM atau paspor. Pilih aja salah satunya. Nah setelah KYC langkah pertama selesai, kemudian langkah kedua juga udah selesai, maka di poin ketiga adalah audit kontrak cerdas Ethereum. Nah ini nih, kalau dia udah audit kontrak cerdas Ethereum berarti token ICE Network itu udah siap didistribusikan. Jadi ini nih yang kita tunggu nih kawan-kawan ya. Berarti kalau misalnya ini kan di bulan November ya. Kayaknya memang ICE Network tuh benar-benar ngejar sesuai dengan peta jalan mereka. Yaitu di bulan Oktober 2024 nanti buat listing ataupun open mainnet kawan-kawan ya. Nah itu informasi terbarunya. Nah di sini ada informasi juga yang diberikan oleh ICE News. Tidak seperti program penambangan seluler lainnya, ICE Network akan menerima nilai pasarnya ketika fase pertama selesai. Dan tokennya akan terdaftar di bursa pada fase kedua. Nah, ini perlu kita garis bawahi kawan-kawan ya. Bahwa token ICE Network ini akan menerima nilai pasar ketika fase pertama selesai. Nah, kebanyakan kan harga tuh bakal ada setelah listing kawan-kawan ya. Dan setelah kita memulai melakukan transaksi di bursa. Tetapi sedikit berbeda dengan ICE Network. Karena di sini udah dikatakan tidak seperti program penambangan seluler lainnya. Nah buat teman-teman yang mau lihat fase pertama atau fase 2 silahkan dibaca white paper dari ICE Network ya. Nah kawan-kawan mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Karena memang belum ada hal-hal yang cukup penting buat Bangza sampaikan. Tapi ya setidaknya ini sebuah informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk informasi terkait dengan Sidra Bank masih terus Bangza cari informasi yang vital dan valid. Supaya kita nggak mengunyah informasi-informasi yang menyesatkan yang berseliweran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa buat dukung terus Bangza. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.